Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai video ini, silakan teman-teman klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, dan share video ini agar kami terus berkarya dan dapat bermanfaat. Nah sahabat, di samping saya ini ada klien dari EHC Indonesia yang bernama siapa mas namanya mas? Razak. Nah, Mas Razak ini adalah mantan penderita anxiety, betul ya? Nah, yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, kita pernah wawancarain salah satu penyintas anxiety yang ada di Banjarmasin. Ya, di Kalimantan. Ini datang langsung ke kantor EHC. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Ini kebetulan mic-nya rusak sate, Mas. Jadi gantian ya. Gak apa-apa. Jadi mic-nya gantian. Rusak nggak tahu tiba-tiba tadi pas mau dipakai rusak mic-nya, emang kurang ajar. Oke, Mas Razak. Saya copot lagi. Oke, Mas Razak. Boleh cerita nggak tentang kemarin waktu datang ke sini? Waktu datang ke sini teman-teman Mas Razak ini berdua loh, bener ya? Iya betul. Nah, boleh cerita nggak waktu awal-awal kena anxiety itu gimana? Boleh, monggo. Oke, pertama-tama saya kena anxiety itu awalnya memang kalau dibilang anxiety saya dari dulu punya kecemasan yang berlebih ya, tapi baru-baru merasa burnout atau meledak anxiety-nya itu ketika awal-awal PSBB lah. Karena kan saya modelnya orang yang nggak suka dikekang, terus saya orang yang biasa main nongkrong, terus tiba-tiba dengan ada peraturan PSBB yang kayak gue ngerasa di penjara nih gitu, terus wah gue menolak karena ketidakterimaan sebetulnya sih dari PSBB itu ya, akhirnya jadi kecemasan gue berlebih Mas Imam. Karena gini kan, awal PSBB itu kan ya kalau dibilang kenceng peraturannya, kenceng banget, kayak ngomongnya babi buta nih. Lu takut sama virus, tapi kayak lu bikin orang nih saling menjauh satu sama lain ya. Terus awal-awal gue nongkrong terus dibubar-bubarin terus kan, ya kayak itu penyebab burnoutnya gue, kayak awal-awal penyebab meledaknya anxiety gue ngerasa cemas, kesel, gue mulai negative thinking tentang peraturan, terus ditambah lagi gue nonton berita-berita yang serem lah, berita-berita awal-awal peraturan covid ini kan, kayak lu nonton banyak orang yang angka kematiannya, terus angka positifnya nambah-nambah terus kan, kayak gue parno juga, kesel juga, terus gue dibatasin juga dengan peraturan-peraturan yang gue nggak bisa ketemu temen gue, terus kayak jalan-jalan ditutupin. Nah dari ketidakterimaan gue atas peraturan itu ya, akhirnya gue jadi malah mulai ngerasa nyesek, terus tiba-tiba mau pingsan, yang akhirnya jadi trauma ke diri gue. Ya kalau setelah sesi hipnoterapi inilah gue jadi sadar sebetulnya kayak itu ya, memang kalau ngomong asam lambung GERD iya sih ada pengaruhnya, tapi secara keseluruhan ya itu cuman kayak pikiran lu doang. Gue bilang ya, gue akhirnya sekarang ketemu prinsipnya kayak ya pikiran lu cuman bertahan untuk mencari zona nyaman lu yang sebelumnya, tapi sebetulnya kayak lu harus terima nih bahwa zona nyaman lu tuh nggak selalu harus kayak gitu. Lu harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan zona nyaman lu yang baru. Ya biar lu nggak kecewa atau lu ngerasa tidak terima secara berlebih. Sebetulnya kecemasan itu kan karena ketidakterimaan lu terhadap kondisi lu yang baru gitu. Ya dari situ juga lu ngomong ya bener sih. Hidup tuh nggak ada yang mulus men. Hidup tuh harus ada hambatan. Jadi ya sekarang kan gue udah mulai oke lah, dan gue udah nggak kayak dulu gitu. Dulu gue mau keluar parno,
Bahkan gue awal-awal mau terapi pertama berdua kan sama temen gue, karena gue dibilang jangankan gue pergi jauh, gue jalan ke luar rumah yang cuman kisarannya 3 meter atau 10 meter lah paling jauh gitu, itu gue udah paling takut banget karena gue parnonya parah ya. Nah, oke, ini jadi Mas Rajak ini bener datangnya berdua ya? Berdua. Jadi Mas Rajak, aduh, ini headset copot lagi. Aduh, ini headset ngajak berantem. Nah, waktu awal datang ke sini Mas Razak ini bener datang berdua, teman-teman. Sama temannya ya? Iya. Saking gak mau bawa motor. Bener ya? Bener, saking gak mau bawa motor. Ini headset copot aja lah. Saking nggak usah dong, nggak usah. Ini kayaknya nyangkut di belangkon. Oke, tadi dibenerin habis ini. Jadi Mas Razak ini waktu datang ke sini berdua, teman-teman, sama temennya, ya kan? Di terapi pertama tuh ya? Iya. Di terapi pertama, kemudian di terapi kedua itu saya bilang coba bawa motor sendiri. Hasilnya gimana, Mas? Ya mulai agak berani, tapi stepnya masih ada rasa parnonya dikit, lambung lu mulai kayak mual-mual, ya itu sensasinya bro. Tapi kesini gue ya kayak bisa ketawa aja ngelihat sensasi gitu ya. Sih mah manipulasi otak lu doang sebetulnya lu nggak apa-apa, ya udah lu bisa maju, yang penting lu jalanin aja. Nah, jadi waktu awalnya Mas Razak ini datang berdua, mulai terapi kedua sudah mulai datang sendiri. Dan hari ini hari terakhir ya? Ya ini kelar finishing lah. Nah, hari ini nih finishing, Mas Razaknya finishing. Ntar saya pakai headset dulu kedengeran deh. Dah. Jadi hari ini Mas Razak ini finishing dan sekarang sudah kembali lagi seperti dulu ya. Nah, untuk Mas Razak sendiri, boleh ceritain nggak gimana pengalaman saat terapi di sini? Ya pengalamannya sih, ya kok jauh sih perkembangannya. Karena di sini lu bukan cuman di hipnoterapi doang, lu dibimbing juga gimana cara ngatasin kecemasan lu, mulai dari lu yang ngontrol emosi lu kayak gitu, ngontrol yang kemarin lu kasih masih mau kontrol emosi, cara merepetisi kebiasaan baru, kayak lu program ulang otak lu lagi yang kemarin hidup dan fokus dengan kegelisahan lu, ketakutan lu, kecemasan lu. Di sini lu diprogram ulang, terus lu dikasih arahan untuk merepetisi atau ngulang-ulang kebiasaan yang baru lagi biar lu tidak terfokus pada masa lalu yang itu aja gitu. Ya kesini gue sesi keempat tuh udah mulai ngerasa biasa lagi gitu, gue bisa kemana lagi, bahkan bukannya kembali kayak dulu, masih gue lebih baik dari dulu malah, dan gue lebih fokus gitu ngadapin masalah-masalah. Gue kayak ya udahlah, dulu kan gue masih bawa pikiran kan kayak wah besok gimana, ya sekarang gue udahlah enjoy aja. Masalah itu ya masalahnya kalau gue amatin secara panjangnya dari terapi pertama sampai keempat lah ya, gue ngerasa kayak ya anxiety itu ya cuman masalah lu dan pikiran lu nggak usah terlalu ya ngomongnya. Kalau gue caranya gue adalah gimana caranya gue tidak meng-approve ketakutan yang ada di otak gue, sebetulnya gitu. Ya sesi itu berjalannya ya seiring berjalan step juga. Kalau lu ngerasanya masih fine aja atau cuman ragu, sebetulnya lu cuman bisa nonton deh videonya EHC Indonesia, itu lu bisa ngatasin anxiety lu. Tapi kalau lu udah kayak gue awal-awal itu emang udah nggak bisa ngontrol lagi, makanya gue telepon temen gue minta tolong, gue minta bantuin buat anterin ke sini gitu. Nah gue nyari informasi kan, terus gue dapet, ya gue awal-awal dengerin video lu di YouTube. Ini kayaknya kena nih ke gue nih, gue harus kayak aja, gue
kebetulan juga emang daerah lu kan deket nih, daerah lokasinya deket sama rumah gua kan. Ya gua di daerah terus ke Matraman, boleh nih. Awalnya gua riset dulu kan, minta anterin temen gue. Ya pas kesini baru gue kontak HC yang ngasih alamat, ngasih kontak lu. Ya mulai sesi pertama, kedua, ya gue ngerasa agak membaik tuh di sesi kedua. Sesi ketiga tuh jauh lebih baik, tapi masih ada sedikit kayak kambuh-kambuh lah. Akhirnya lu kasih gue lagi sesi keempat, ya mulai lebih membaik, dan gue bisa kemana sekarang. Gue bisa keluar kota, gue bisa kemana-mana gitu. Nah, ini Mas Razak ini kan kerjanya syuting ya, Sa? Ya saya filmmaker, freelancer. Nah, ini Mas Razak ini kan kerjanya sebagai pembuat film ya. Udah sering syuting ketemu pejabat-pejabat juga, artis-artis besar juga gitu ya. Belum artis besar, pejabat enggak sih. Enggak, tapi emang kerja filmmaker, tapi ya belum segede yang diceritain itulah. Ya semoga aja ya kan, tahu-tahu Amin. ya kan, tahu-tahu ketemu film bikin project film ya kan. Nah, pada saat sesi pertama Mas Razak datangnya sendiri, kedua udah mulai berani. Kemarin habis pulang dari luar kota ya? Iya, dari Sukabumi. Nah, dari Sukabumi. Nah, awalnya ini kan nggak berani naik kendaraan. Sekarang gimana udah naik kendaraan? Ya udah biasa sih, maksudnya udah bisa ngontrol. Cuman kayak anxiety itu tetap ada men, cuman lu bisa ngontrolnya. Anxiety itu akan terus ada ketika lu menghadapi sesuatu masa lalu yang baru. Tapi perbedaannya adalah gue kemarin gak bisa ngontrol, sekarang gue sudah bisa ngontrol itu gitu, dan ya jadi biasa lagi. Jadi sebenarnya gitu teman-teman, anxiety itu nggak akan bisa sembuh. Selamanya nggak akan bisa sembuh karena dia adalah alarm bagi pikiran kita. Akan tetapi anxiety itu bisa dikendalikan. Salah satunya Mas Razak ini. Awalnya dia tidak bisa mengendalikan anxiety, sekarang sudah mampu dan bisa. Mungkin saat ini Anda yang menonton video ini mengalami anxiety, betul ya? Nggak usah takut, anxiety Anda bisa sembuh. Mas Razak udah berapa lama kena anxiety, Mas? Setahun. Pada awal masa PSBB betul? Iya, 1,5 tahun lah sekarang. Iya. 1,5 tahun. Nah, kira-kira ada nggak yang lebih lama dari Mas Razak? Tulis di kolom komentar. Oke. Nah, pesan dan kesan buat para penyintas anxiety apa nih Mas Razak? Monggo. Oke. Pesannya adalah ya maju aja, maju terus. Terus kedua, jangan terlalu memberikan emosi sama pikiran lo. Maksudnya kayak gini, kayak keraguan, kekhawatiran itu kan wajar kan. Kayak contoh gini lah, keraguan atau kecemasan kecil itu pasti ada, karena kayak gue contoh dulu sebelumnya ketika gue mau kerja, terus gue ngadepin hal yang baru, kan sesuatu yang baru buat gue. Nah gue mulai ragu nih, besok harus gimana. Ya itu yang bikin lu semakin parah sebetulnya, dan anxiety lu semakin meningkat. Padahal ya kecemasan, keraguan itu normal, karena otak lu memang berpikir buat lu tidak mencapai risiko yang membahayakan diri lo sebetulnya. Itu kerja otak kan. Tapi gimana lu merespon otak lu aja. Kayak anxiety itu sebetulnya, oke, lu punya ketakutan, ya otak lu memang bertahan dari setiap ketakutan. Otak lu pasti akan mensugesti lu untuk keluar dari segala kegagalan, resiko. Sebetulnya ya namanya resiko kegagalan itu pasti ada. Bahkan orang hebat juga kalau buat gua, mereka nggak ada yang benar atau sempurna. Mereka tuh pasti punya kesalahan, hanya saja kesalahannya memang lebih sedikit dari yang orang-orang kayak gue lah, orang-orang baru ya gitu. Kesalahan lu pasti banyak, cuman nggak mungkin lu menghindari kesalahan gitu. Nah otak itu selalu mensugesti diri lu biar lu menghindar dari kesalahan dan risiko yang berat. Sebetulnya nggak bisa. Nah jadi respon lu kepada otak lu harusnya lebih kayak, oke, otak gue lagi bertahan,
ya kayak survive nih dari segala keburukan gitu. Ya endingnya lu harus tetap jalanin aja, jangan lu kasih respon ke otak lu, maksudnya jangan lu prop nih pikiran lu oke gitu. Kalau lu prop lu makin takut men. Harusnya lu oke, otak gue lagi bertahan nih. Ya, sekarang gue maju aja dulu. Ternyata memang kenyataannya nggak akan sama kayak yang otak lu kasih info ke lu. Otak lu cuma infoin doang. Ketika lu mulai jalanin, lu terjun, lu perang ke pekerjaan lu atau ke masalah lu, ya seiring waktu berjalan, waktu kan maju. Berjalan ya udah itu akan kelar sendiri masalah lu. Gak seperti yang lu takutin gitu. Ya kesannya, kalau buat gue kesannya selama gue hipnoterapi ini, ya dari gue yang memang awalnya tidak bisa mengatasi masalah gue, terus dibimbing, dikasih arahan-arahan per sesinya, ya mulai bisa lepas dari masalah yang dulu-dulu. Gue hitungannya kayak anxiety ini gue dulu sempet bilangnya gue trauma kayak gitu. Gue karena kan sempet nyesek, sempet panikan gitu. Ya gue karena waktu itu nyesek di tongkrongan lah deket rumah temen gue. Ya akhirnya itu bikin gue nggak berani keluar, bikin gue takut buat mulai apapun, karena ketakutan gue cuma takut nyesek lagi kan nih gitu. Terus gue takut mati nih kayak gitu. Padahal ya udah, kalau lu ngerespon itu dengan baik itu nggak kejadian. Terus kedua, lu harus jaga. Ya gue ngomongnya dari teman-teman anxiety lain lah ya. Dia bilang ya lu harus tetap jaga pola hidup lu, kayak pola tidur lu, terus lu rapin dulu nih. Gue pola makan lu, jadi gue pola pikiran lah. Ya ada lah, lu kalau nonton video YouTube, gue pernah nonton YouTube-nya Pak Erik waktu itu. Ya dia bilang pola 4P itu lu cari tahu aja. Pola 4P itu pola hidup, pola makan, pola pikiran, pola perilaku. Itu ya aja yang lu perbaikin dulu. Karena kalau lu ngomong asam lambung ya masalah lu di makanan berarti. Kalau lu cemas masalah lu di pola hidup lu berarti. Sama lu ngasih emosi ke pikiran lu ya pola pikiran lu gitu. Ya, kalau lu bisa ngatur itu semua ya lu bakalan selamat ya. Gue dan nerapin pola itu pelan-pelan gitu. Nah, jadi sebenarnya gak masalah kalau teman-teman kena anxiety. Nanti akan kita buat video 4P tadi. Ya. Apa sih pola hidup, apa sih pola makan? Sebenarnya ya itu udah dasar-dasarnya hipnoterapi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, anxiety itu nggak apa-apa. Jadi ketika Anda saat ini mengalami anxiety itu aman. Ya, itu hanya penyakit buatan pikiran kalian sendiri, bukan penyakit asli. Ya. Jadi tetap semangat yang saat ini masih mengalami anxiety. Kalian pasti bisa sembuh. Betul ya Mas Razak ya? Terus ya satu nih yang harus diingat. Kalau lu takut kenapa-napa di jalan, lu jangan pernah berpikir diri lu sendiri men. Lu harus tahu kalau setiap apa yang lu rasain atau ya lu ngerasain ujian yang berat atau gimana, ya lu harus tahu Tuhan tuh ngasih ujian buat hambanya tuh sesuai kapasitas hambanya. Nggak mungkin Tuhan ngasih ujian tuh yang lu nggak mampu jalanin. Karena Tuhan tahu nih kapasitas lu segini, makanya lu dikasih jalan yang memang berat ini. Ya lu bakalan bisa ngelewatin ini, lu jadi orang yang lebih kuat lagi. Seharusnya lu pikirnya gitu. Kalau lu mikir, wah gue hidup gue gak layak, gue begini, lu buat gue mental kerdil sih. Lu harus cari jalan keluar kayak gitu. Karena jalan lu belum, ya buat gue sih gagal bukan akhir. Akhir itu ya udah lu mati tuh, lu pasti baik gitu, karena yang diingat pasti kebaikan-kebaikan lu. Ketika lu hidup terus gagal, ya lu masih punya step lagi buat selanjutnya lu jalanin lagi gitu sampai kematian lu, ya lu baru dapet yang terbaik gitu. Jangan patah semangat ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Saat ini yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini, jangan lupa di subscribe channel EHC Indonesia. Di situ saya berikan tips buat kalian yang menderita anxiety. Jika memang kalian butuh bantuan hipnoterapis, langsung datang ke sini. Jadi sudah nonton kesaksian bagaimana Mas Razak dilayani dengan baik. Oke, jika ada pertanyaan, saran, komentar, silakan tulis ya di bawah. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.
Dah.